Bayangkan, seorang pria yang membuat seluruh Eropa bertekuk lutut. Pria yang memimpin jutaan tentara dan membuat raja-raja gemetar. Tapi, di akhir hidupnya, ia tak lebih dari seorang pria tua yang rapuh. Ia terbaring lemah di ranjangnya, mencengkeram perutnya yang sakit. Dari mulutnya, keluar cairan gelap seperti ampas kopi. Kakinya membengkak dan kuku jarinya membiru. Dia adalah Napoleon Bonaparte. Kita semua tahu cerita resminya. Napoleon meninggal sebagai orang buangan di sebuah pulau. Tapi apa yang terjadi di hari-hari terakhirnya jauh lebih mengerikan dari itu. Ini adalah kisah yang tidak diceritakan di buku sejarah. Napoleon diasingkan ke Pulau Saint Helena, sebuah titik kecil di tengah Samudra Atlantik. Di sana, hidupnya berubah total. Pria yang dulunya kuat, kini menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam bak mandi air panas, berharap rasa sakit di perutnya bisa sedikit mereda. Ia bisa berendam berjam-jam hingga kulitnya merah. Hanya di dalam air itulah ia merasa sedikit nyaman. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Di dalam perutnya tumbuh tumor seukuran kepalan tangan. Tumor ini bukan hanya tumbuh, tapi juga memakan organ-organ di sekitarnya. Itu benar-benar menggerogotinya dari dalam, sedikit demi sedikit, setiap hari. Kondisinya memburuk dengan cepat. Awalnya hanya sakit perut, lalu tubuhnya berubah. Lengannya yang dulu kekar menyusut hingga tinggal tulang. Tapi anehnya, perutnya membengkak besar, dipenuhi cairan akibat tumor. Ia tampak seperti kerangka dengan perut besar. Seolah penderitaannya belum cukup, para dokter yang merawatnya malah mempercepat kematiannya. Mereka menggunakan pengobatan yang brutal. Ketika Napoleon mengalami sembelit, mereka memberinya merkuri klorida. Yah, mereka memberinya racun. Ini memicu pendarahan internal yang sangat parah. Napoleon membuang kotoran yang hitam berbau darah. Anehnya, para dokter menganggap ini sebagai kemajuan dan memberikan lebih banyak lagi. Mereka juga menempelkan plester yang menyebabkan luka bakar kimia di tubuhnya dengan harapan rasa sakit dari luar akan menarik penyakit dari dalam. Mereka juga melakukan enema yang begitu keras sehingga Napoleon berteriak, bukan karena sakit, tapi karena malu. Pria yang pernah menaklukkan Eropa itu kini tak berdaya di tangan orang asing. 15 April 1821. Napoleon memanggil seorang pendeta. Ia tahu ajalnya sudah dekat. Ia menghabiskan waktu luangnya untuk mendiktekan surat wasiat. Bahkan saat sekarat, ia masih menunjukkan kejeniusan militernya dengan meninggalkan uang untuk musuhnya. 28 April 1821. Pikiran Napoleon mulai kacau. Ia mengalami halusinasi. Ia berteriak seolah berada di tengah pertempuran. "Kavaleri, kirim pasukan penjaga!" teriaknya. Ia melihat peta perang yang hanya ada di kepalanya, terjebak di masa lalu yang penuh kejayaan. 5 Mei 1821. Napoleon mencoba berdiri. "Di mana pasukan saya?" tanyanya. 4 orang dewasa harus menahannya karena ia terus mencoba bangkit dari tempat tidur. 5 Mei 1821, kondisinya semakin parah. Ia mengalami kejang-kejang. Kata-kata terakhirnya tidak jelas, tapi saksi mata mendengar ia menyebut Perancis dan pasukan. Pukul 5.49 sore, setelah 17 jam penderitaan, Napoleon Bonaparte menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah kematiannya, otopsi dilakukan. Bau tumor yang busuk memenuhi ruangan. Perutnya ditemukan hancur, dipenuhi tumor. Tumor itu sudah menyebar ke seluruh ususnya. Tapi ada hal aneh yang terjadi setelah itu. 19 tahun kemudian, ketika makamnya dibuka untuk memindahkan jenazahnya ke Perancis,
Semua orang terkejut. Tubuh Napoleon tidak membusuk. Ia terlihat utuh, seolah baru dikubur kemarin. Pengawetan ini begitu sempurna hingga membuat para ilmuwan bingung. Kisah kematian Napoleon mengajarkan satu hal. Bahkan orang terhebat pun tidak bisa menghindari takdir. Ia mungkin menaklukkan banyak negara, tapi di akhir hidupnya, ia takluk oleh sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya sendiri. Kematiannya bukan akhir yang agung, melainkan akhir yang menyakitkan dan penuh kengerian.